Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu perpajakan telah memberi kesempatan saya untuk berpresentasi untuk kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Ibadur Rahman dengan NIM 209250219 kelas dari program studi administrasi bisnis 8. Saya di sini akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester 2 perpajakan ya. Yang berjudul tentang kepatuhan pajak guru private, mekanisme perhitungan PPh pasal 21 dan pelaporan SPPT tahunan bagi wajib pajak pekerja bebas. Langsung saja. Urgensi kepatuhan pajak guru private sebagai pekerja bebas. Guru private tumbuh seiring tingginya kebutuhan bimbingan belajar non-formal. Namun, dari segi hukum, mereka digolongkan sebagai pekerja bebas yang memikul tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan, menghitungkan, dan melaporkan penghasilannya sendiri atau bisa disebut self-assessment. Kajian ini berfokus pada mekanisme perhitungan pasal PPh 21, penerapan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN sesuai per 17 PJ 2015 dan proses pelaporan praktis melalui sistem baru Cortex DJP. Langsung saja kita menuju ke konteks dan latar belakang. Pergeseran bimbingan belajar ke sistem digital dan private melahirkan peluang kerja fleksibel yang luas bagi pengajar mandiri. Namun hal ini menyisakan celah kepatuhan administratif. Yang pertama yaitu status pekerjaan bebas. Berbeda dengan guru sekolah guru sekolah tetap yang pajaknya dipotong otomatis. Guru private harus mengelola administrasi pajaknya sendiri. Lalu yang kedua, kurangnya literasi. Banyak guru private yang berasumsi penghasilan non formal bebas dari pelaporan pajak. Lalu yang ketiga ada aspek potensi negara. Di tengah ledakan gig ekonomi, sektor pekerja bebas berpotensi besar menopang penerimaan perpajakan nasional jika dikelola dengan patuh. Lalu fokus utama dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kedudukan hukum guru private sebagai pekerja bebas. Lalu yang kedua, apa dasar hukum yang melandasi pengenaan pajaknya. Lalu yang ketiga, bagaimana teknik perhitungan menggunakan NPPN dan bagaimana pembukuannya. Itu maksudnya begitu ya. Lalu yang keempat, bagaimana alur lapor SPT tahunan di platform Cortex. Lalu tujuan penulisan dari ini yaitu memetakan kedudukan subjek pajak guru private. Lalu yang kedua, menganalisis sinkronisasi hukum dengan peraturan terbaru. Yang ketiga, memberikan simulasi real perhitungan tarif progresif. Lalu yang keempat, merumuskan langkah peringatan kesadaran pajak di lapangan. Langsung saja ke kedudukan bebas.
Yang pertama ada keahlian spesifik, yaitu penghasilan bersumber dari keahlian mengajar mandiri yang bersifat profesional, personal, bukan dari hasil pengajuan produk fisik maupun aset pasif. Lalu yang kedua, hubungan kerja bebas. Tidak terikat hubungan kontrak kaku karyawan, administrasi dinas, atau tunjangan dari institusi bimbingan belajar formal. Jadi sendiri ya, maksudnya nggak bergantung kepada orang lain, maksudnya nggak sama perusahaan. Lalu yang ketiga ada skema self assessment. Wajib pajak diberi tanggung jawab penuh oleh negara untuk mendaftarkan NPWP, mencatat, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Lalu kita lanjut saja langsung ke landasan yuridis pajak. Kerangka hukum perpajakan guru private bersumber pada 4 pilar undang-undang utama. Yang pertama, UU KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, mengatur definisi pekerjaan bebas serta mekanisme pendaftaran identitas NIK atau NPWP. Lalu yang kedua, UU PPH dan UU HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, serta reformasi tarif progresif pasal 17. Lalu yang ketiga ada Per 17 PJ 2015. Itu yang tadi disebutkan di awal ya, yaitu menjadi landasan legal penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap. Lalu ada dua alternatif metode. Metode pertama yaitu metode pembukuan. Metode pembukuan yaitu wajib pajak melakukan pencatatan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya secara terstruktur. Poin-poinnya yaitu menghasilkan nilai real, penghasilan neto, pendapatan, biaya operasional. Lalu wajib melaporkan keuangan, neraca, dan laba rugi pada SPT. Lalu yang terakhir, membutuhkan kedisiplinan pencatatan bukti transaksi yang sangat tinggi. Lalu ada metode yang kedua yaitu NPPN. Alternatif legal bagi wajib pajak perorangan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Penghasilan neto dihitung praktis menggunakan presentasi norma KLU, jasa pendidikan. Lalu poin kedua, tidak wajib membuat pembukuan lengkap, cukup melakukan percatatan omset bulanan. Lalu yang ketiga, wajib melapor pemberitahuan NPPN maksimal 3 bulan pertama 3 bulan pertama awal tahun pajak. Lalu kita langsung saja ke perhitungan tarif PPh dan batas PTKP. Yang pertama kita dari lapisan penghasilan kena pajak atau PKP. PKP orang yang berpenghasilan 0 sampai 60 juta mendapatkan tarif pajak sebesar 5%. Lalu di atas 60% sampai 200 di atas 60 juta sampai 250 juta tarif pajaknya yaitu 15%. Lalu di atas 250 juta hingga 500 juta tarif pajaknya naik lagi menjadi 25%. Lalu yang terakhir di atas 500 juta sampai 5 miliar tarif pajaknya 30%. Semakin banyak
penghasilannya semakin besar pajaknya. Lalu ada batasan PTKP per tahun. Ini ya merupakan pengurangan pajak berdasarkan status keluarga, TK atau tidak kawin, belum kawin. Mendapatkan pajak sebesar 54 juta. Lalu K, K sampai 0 kawin tapi belum memiliki anak, yaitu sebesar 58,5 juta. Lalu yang ketiga ada kawin dan memiliki satu anak, yaitu sebesar 63 juta. Lalu yang terakhir ada kawin memiliki 3, maksudnya lebih dari 3 juga masuknya ke ini ya, yaitu sebesar 7,2 juta. 72 juta. Lalu ini ada ilustrasi. Ada ilustrasi perhitungan. Kasus Ibu Ratna. Ada ini contoh kasus Ibu Ratna. Berdomisili di ibu kota provinsi, menikah dengan memiliki satu anak atau K1, beromset mengajar les privat setahun, dengan penghasilan 120 juta menggunakan NPPN jasa pendidikan sebesar 50%. Formulir NPPN, penghasilan neto sama dengan omset bruto norma persen. Jadi 120 juta dikali 50% sama dengan 60 juta. Penghasilan neto setahun 60 juta. Lalu PTKP status K1 sebesar 63 juta. Penghasilan kena pajaknya PKP 0, yaitu 0 rupiah, nihil ya. Lalu pelaporan via Cortex. Aktivasi akun NPPN yaitu login, nick, NPWP yang ada 16 digit, lalu lakukan pemberitahuan NPPN di modul layanan wajib pajak maksimal 31 Maret. Lalu yang kedua, isi omset bulanan, input rekapitulasi omset peredaran bruto mengajar bulanan di sistem pada laporan L3B. Lalu yang ketiga, menghitung otomatis sistem Cortex memproses nominal penghasilan neto pada lampiran L3A4 sesuai norma terdaftar. Lalu yang keempat, otomatis dan submit. Jika pilih PTKP verifikasi nihil, kurang bayar, tanda tangani secara elektronik via kode otorisasi DJP, klik lapor. Lalu ada tantangan dan solusi pajak. Yang pertama, kendala kepatuhan bayar guru. Kendala kepatuhan bayar guru privat menganggap upah mengajar informal bebas pajak. Ketidaktertiban pencatatan omset juga menghambat proses penghitungan PPh. Lalu yang kedua, edukasi komunitas. DJP perlu bersinergi dengan Seratup Educase dan bimbingan belajar digital tempat guru bernaung guna menyalurkan edukasi perpajakan yang tepat sasaran. Lalu yang ketiga, kemudahan layanan, yaitu penyediaan instrumen pencatatan keuangan sederhana berbasis seluler guna mendorong pekerjaan bebas mencatat penghasilan harian dengan praktis. Lalu ada yang terakhir,
Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, guru privat merupakan subjek pajak pekerja bebas yang wajib menempuh pajak secara mandiri atau self assessment. Lalu penggunaan skema NPPN normal menyederhanakan perhitungan secara legal tanpa menyelenggarakan pembukuan yang kompleks. Sistem Cortex DJP memfasilitasi pelaporan terintegrasi secara digital. Lalu rekomendasi teknis. Untuk guru private, mulai lakukan pencatatan omset bulanan yang tertib, serta melaporkan SPT tahunan 1770 tepat waktu sebelum 31 Maret. Untuk DJP, memaksimalkan program relawan pajak dan merancang pendahuluan perpajakan praktis khusus sektor informal gig economy. Lalu ini ada daftar pusaka ya, cuma segini, ada gambar-gambar sama ada sedikit. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.